Dan naturalisasi itu diperlukan karena memang kita memerlukan menghadapi event yang lebih tinggi. Yang luar biasa sebetulnya anak-anak naturalisasi ini kecintaan dia terhadap Indonesia jauh lebih hebat. Memang masih diperlukan, kita lihat aja. Artinya itu menjadi satu kenyataan dan sekarang ini diikuti oleh negara lain loh. Vietnam, Malaysia, udah naturalisasi semuanya kan. Nah, kita mendapat satu berkah bahwa anak-anak kita jauh lebih banyak daripada mereka. Sinteyong masih kekeh ingin mendapatkan Kevin Dix ya. Jelas kalau sudah ada match Hilger di sana ya sangat wajar jika Sinteyong kemudian PSSI masih tetap ya mengincar ya sosok Kevin Dix. Nah, maka itu pada saat pemain-pemain diaspora kita masih muda ya dan mereka ingin membela tim nasional Indonesia, ya kita harus membuka pintu dong. Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus menunda segala sesuatu hal yang bisa dilakukan hari ini? Kalau bisa dilakukan hari ini, ya kita lakukan hari ini. Kalau pemain tersebut ingin membela tim nasional Indonesia, kenapa kita harus menunggu? Enggak, kita harus welcome mereka. Ya, jangan sampai nanti kita menunggu terlalu lama, tahu-tahu mereka membela tim nasional negara lain. Saya pikir nanti akan bertambah lagi pemain-pemain diaspora yang memang kita perlukan. Dan adanya pemain-pemain diaspora di sebuah timnas itu bukan sesuatu yang baru. Tapi bagi Indonesia, ini sesuatu yang baru yang sekarang dilakukan secara masif. Kalau dulu itu kan dilakukan mungkin 2-3 pemain secara bertahap, tapi sekarang ini kan masif. Kenapa secara masif? Karena sudah kelihatan jalurnya mau kemana. Nah, mau kemana jalurnya? Mau ke bulan? Enggak, mau ke Piala Dunia. Timnas kita ini mau ke Piala Dunia, jadi mau coba dibawa ke Piala Dunia, dan nggak ada salahnya juga. Karena pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang berkualitas, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Sampai terjunkan tim khusus, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk timnas Indonesia. Misi membangun timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena yang pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya. Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Sinteyong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember tahun 2023 lalu. Timnas Indonesia atau Sinteyong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas, kata Hassani Abdul Ghani. Bahkan, ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik. Kala pengakuan Kevin Dix tegas, tak akan menolak pilih timnas Garuda. Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Saat ini timnas Garuda tengah berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan perolehan 2 poin. Perjuangan anak asuhan Sinteyong masih panjang, sehingga membutuhkan amunisi berupa pemain berkualitas. Setidaknya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sukses melobi Miss Hilges dan Eleanor Reijenders bermain untuk Indonesia. Kini rumor yang tengah hangat diperbincangkan publik adalah nama besar Kevin Dix. Melalui unggahan kanal YouTube Yusa Nugraha, Kevin Dix menyatakan siap bergabung memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, kata bek sayap kanan dikutip di Sway pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Pria yang punya darah keturunan Ambon, Maluku ini mengaku belum ada pembicaraan serius dengan Erick Thohir. Kevin Dix mengklaim dirinya sangat tenang terkait rumor-rumor yang beredar. Menurutnya selama Erick Thohir belum berbicara dan menawarkan untuk membela Indonesia, dia akan tetap fokus di klub. Terbuka bela timnas Indonesia, Kevin Dix diperkenalkan pada pemain FC Copenhagen. Kevin Dix mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancara Yusa Nugraha pada 2020. Saya selalu mengatakan terbuka untuk itu, bermain untuk timnas Indonesia.
Namun, selama federasi, PSSI, tidak mendatangi atau mengontak saya takkan berpikir untuk itu, membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Saya juga sudah bicara dengan agen saya dan jujur Indonesia adalah asal-usulku, jadi saya tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Tapi, selama mereka, PSSI, tidak tanya, saya enggak perlu jawab. Lanjut, pemain yang membantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. 2 tahun setelah wawancara itu, Kevin Dix dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bersama 3 nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Miss Hilges. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia pada November tahun 2022, menurut penuturan anggota Exco PSSI pada 2022, Hassani Abdul Ghani. Sosok Miss Hilges dan Kevin Dix batal dinaturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Miss Hilges dan Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas, kata Hassani Abdul Ghani mengutip dari Instagramnya, @hassaniabdulghani. Tapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin. Mohon jangan dihujat. Mana tahu suatu hari, pikiran orang tua mereka berubah, lanjut Hassani Abdul Ghani. Apa yang disampaikan Hassani Abdul Ghani menjadi kenyataan. Miss Hilges akhirnya bersedia menjadi WNI dan akan mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda. Sementara Kevin Dix, kabarnya kembali didekati PSSI. Kabar itu pernah disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kevin Dix juga belum ada komunikasi, tapi belum, kata Arya Sinulinga kepada Yusa Nugraha di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas pada awal September tahun 2024. Dalam kesempatan lain, atau ketika wawancara dengan Hamka Hamzah, Arya Sinulinga mengatakan ada 1-2 pemain keturunan yang sedang didekati PSSI. Meski sulit, Arya berjuang pemain ini bisa diproses pada Oktober tahun 2024. Nama-nama tersebut memang agak berat untuk dinaturalisasi karena masih dalam proses, namun ada juga yang bisa kita ajak ngobrol, mungkin 1-2 pemain, kata Arya Sinulinga. Paling enggak kalau dia kita proses Oktober tahun 2024, mungkin November tahun 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kevin Dix sosok yang dimaksud sang Exco PSSI? Jika benar, timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di sektor kanan pertahanan, yang mana ujung-ujungnya dapat membantu skuad Garuda memburu tiket Piala Dunia 2026. Jika Kevin Dix benar diproses dan mendapatkan status WNI pada November tahun 2024, ia bisa diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix bakal luluh juga, sepakat gabung ke timnas Indonesia dan susul Miss Hilges, pemain keturunan Indonesia. Kevin Dix bakal luluh juga untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Saat ini PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi 2 pemain keturunan Indonesia Belanda. Hilges dan Reijenders juga sudah dijadwalkan untuk mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Berbeda dengan yang lain, kedua pemain itu akan mengucap sumpah WNI di Belanda. Mereka akan mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di kota Den Haag, pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Hal itu dikarenakan keduanya masih disibukkan dengan agenda tim masing-masing.